warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa dari kampus Untak Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Administrasi Publik dari kelas A dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Chelsea Lia dengan NIM 112500010 bersama teman saya Najwa Salsabila dengan NIM 11125000001. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas evaluasi tengah semester. Hukum Administrasi Negara. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang berfungsi mengatur dan mengawasi pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hubungan dengan masyarakat, agar setiap tindakan administrasi negara sesuai dengan hukum, berkeadilan, dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Peran hukum administrasi negara sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak masyarakat. Berikut peran utamanya. Yang pertama, ada mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, seperti menentukan batas kewenangan pemerintah agar tindakan pejabat negara tidak melampaui hukum. Kedua, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, misalnya melalui hak untuk mengajukan keberatan banding administratif atau gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Yang ketiga, menjamin agar pelayanan publik dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, fungsinya untuk mengatur pelaksanaan fungsi administrasi negara, seperti menentukan prosedur dan tata cara pengambilan keputusan oleh badan atau pejabat administrasi negara, misalnya dalam pemberian izin, pengenaan sanksi, atau sebagainya. Yang kedua, mengatur tanggung jawab administrasi dan disiplin aparatur negara. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi birokrasi agar setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum. Sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara adalah dasar-dasar atau pedoman hukum yang menjadi acuan bagi pemerintah dan pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Secara umum, sumber hukum administrasi negara dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan yang secara resmi ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan berlaku mengikat secara umum. Yang pertama, UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi, memuat prinsip-prinsip dasar pemerintah, asas legalitas, hak-hak warga negara, dan pembagian kekuasaan, memberi dasar konstitusional bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan menghormati hak asasi warga negara. Misalnya, pasal 28D ayat 1 menjamin kepastian hukum yang adil. Yang kedua, Undang-Undang atau UU menjadi dasar hukum utama bagi pejabat administrasi untuk bertindak. Contohnya, UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan memberi pedoman tentang kewenangan, prosedur pengambilan keputusan, dan sanksi administratif. Yang ketiga, peraturan pemerintah atau PP menjabarkan pelaksanaan undang-undang. Misalnya, PP nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan pelayanan publik mengatur teknis pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden atau Perpres menjadi dasar kebijakan strategis presiden. Misalnya, Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi dasar bagi digitalisasi layanan publik. 5. Peraturan daerah atau Perda menjadi dasar tindakan pemerintahan di tingkat daerah sesuai dengan otonomi daerah. Contohnya, Perda tentang retribusi daerah memberi dasar bagi pemerintah daerah untuk memungut retribusi. Sumber hukum administrasi negara menjadi dasar bagi tindakan administrasi pemerintah karena yang pertama, menentukan legalitas dan kewenangan tindakan pemerintah. Yang kedua, menjadi batas agar tindakan tidak sewenang-wenang. Dan yang ketiga, menjamin bahwa tindakan pemerintah adil, tertib, dan sesuai hukum. Dengan demikian, sumber hukum administrasi negara menjadi landasan utama agar tindakan pemerintahan sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum yang mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari oleh lembaga negara dengan tujuan menjamin efisiensi, keadilan, dan perlindungan hak warga negara. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar seperti prinsip legalitas, prinsip diskresi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi berfungsi sebagai fondasi normatif yang membantu tindak lanjut administratif. Saya akan memaparkan masing-masing prinsip secara ringkas, diikuti dengan contoh penerapan dalam kegiatan pemerintahan. Yang pertama ada prinsip legalitas. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang sah agar mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Berakar dari doktrin rule of law, prinsip ini menuntut agar kekuasaan eksekutif tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan sesuai undang-undang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Contohnya, ketika pemerintah daerah ingin membangun jalan baru, mereka harus memiliki dasar hukum seperti peraturan daerah tentang rencana pembangunan wilayah. Tanpa dasar itu, pembangunan tidak boleh dilakukan karena setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh sewenang-wenang. Yang kedua ada prinsip diskresi. Prinsip diskresi memberi pejabat pemerintah kebebasan mengambil keputusan sesuai penilaian profesional dalam batas hukum. Prinsip ini digunakan untuk menghadapi situasi kompleks yang tidak diatur secara rinci, namun tetap harus dibatasi agar tidak disalahgunakan sesuai doktrin bounded discretion. Contohnya, penerapan seorang polisi mengatur lalu lintas secara manual saat lampu merah mati. Tindakan itu tidak diatur secara spesifik dalam aturan, tapi dilakukan untuk kepentingan umum dan kelancaran lalu lintas. Inilah contoh diskresi, pejabat boleh mengambil keputusan sendiri ketika aturan belum mengatur secara jelas, asalkan tetap demi kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hukum. Yang ketiga ada prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas mewajibkan pejabat pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya agar penggunaan kekuasaan tetap transparan dan dapat diawasi melalui mekanisme seperti audit dan laporan. Prinsip ini mendukung good governance serta mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Contoh penerapan dalam kegiatan pemerintahan, pemerintah daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban menggunakan dana bantuan sosial kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penggunaan anggaran dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada atasan maupun kepada publik. Yang keempat ada prinsip transparansi. Prinsip transparansi menuntut agar proses pemerintahan terbuka dan dapat diakses publik untuk mendorong partisipasi serta pengawasan masyarakat. Sebagai bagian dari open government, prinsip ini memastikan penyediaan informasi publik secara proaktif dan pemanfaatan teknologi digital untuk mencegah korupsi serta meningkatkan efisiensi. Contoh penerapan dalam kegiatan pemerintahan, pemerintah mengumumkan secara terbuka daftar penerima bantuan sosial di situs resmi atau papan pengumuman desa. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat dan mengawasi agar penyaluran bantuan dilakukan secara jujur dan adil. Perbedaan dan keterkaitan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Saya akan menjelaskan perbedaan dan keterkaitan antara keduanya, diikuti dengan contoh penerapan dalam praktik pemerintahan. Yang pertama, ada perbedaan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Hukum administrasi negara dan hukum tata negara memiliki fokus yang berbeda, meskipun keduanya berada di bawah payung hukum publik secara spesifik. Hukum administrasi negara mengatur aspek operasional dan pelaksanaan tugas pemerintahan seperti prosedur administrasi pengambilan keputusan dan interaksi antara pemerintah dengan warga negara. Prinsip-prinsipnya seperti yang dibahas di atas menekankan efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, hukum tata negara berfokus pada struktur dan fungsi lembaga negara, termasuk konstitusi pembagian kekuasaan antar cabang negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mekanisme checks and balance. Dengan demikian, hukum tata negara bersifat lebih fundamental dan konstitutif, sementara hukum administrasi negara bersifat aplikatif dan prosedural.
Yang kedua, keterkaitan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Keterkaitan kedua bidang hukum ini terletak pada hubungan hierarkis dan saling melengkapi. Hukum tata negara menyediakan kerangka dasar yang menjadi dasar bagi hukum administrasi negara. Misalnya, konstitusi menetapkan eksistensi lembaga-lembaga negara. Hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan fungsi lembaga pemerintahan agar selaras dengan prinsip konstitusional. Keduanya saling melengkapi. Tanpa hukum tata negara, hukum administrasi kehilangan legitimasi. Sedangkan hukum tata negara membutuhkan hukum administrasi untuk diterapkan secara efektif. Yang ketiga, contoh bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam praktik pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, UUD 1945 menetapkan dasar konstitusional bagi presiden sebagai kepala eksekutif. Pasal 4. Hukum administrasi negara seperti PP nomor 6 tahun 2020 tentang pengelolaan risiko mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari. Misalnya, dalam penanganan pandemi, keduanya saling melengkapi. Hukum tata negara memberi wewenang, sedangkan hukum administrasi mengatur prosedur pelaksanaannya. Jika terjadi pelanggaran, PT UN menangani sengketa administratif, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji keabsahan konstitusional. Dengan demikian, keduanya menjaga stabilitas dan akuntabilitas pemerintahan. Sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.